Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat pada kita, sehingga pada siang hari ini kita Bapak Ibu Guru bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan yang kita akan saksikan bersama, yaitu aksi nyata dari Ibu Titin Mulyana SPD sebagai guru penggerak angkatan 11 nih Bu. Dalam hal ini Ibu Titin akan memberikan aksi nyata dari modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur Alhamdulillah kita semua tadi sudah sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan materi yang akan disampaikan Ibu Titin, dan pada hari ini juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya Ibu-ibu. Dan kita mulai saja karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10 kurang 15 menit 9.45, dan monggo kepada dalam hal ini Bu Titin sebagai pemberi materi kami persilahkan sepenuhnya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Kurnia Dewi yang telah menjadi moderator dan memberikan waktunya kepada saya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Panjenengan semua bersedia menyediakan waktu, meluangkan waktu berkumpul di sini. Padahal seharusnya setelah upacara bisa kondur dan berkumpul dengan keluarga, tapi bisa menyempatkan untuk 1 jam ke depan bersama saya untuk praktik baik mengenai apa yang saya dapat ketika pendidikan guru penggerak ini saya imbaskan kepada Bapak Ibu semua. Karena Bapak Ibu sudah luar biasa, maka saya akan memberikan tepuk salut kepada Bapak Ibu di awal. Nanti saya contohkan lalu kita bisa mempraktekkan tepuk salut itu bersama-sama. Yang pertama seperti ini. Jadi tepuk salut, prok 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 jempol kanan, prok 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 jempol kiri, prok 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 2 jempol, prok 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 salut, seperti itu. Baik, siap? Mari kita lakukan bersama karena kita sudah luar biasa pada pagi hari ini. Tepuk salut, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya ke materi, ada pantun untuk Bapak Ibu semua yang luar biasa. Pantunnya cukup 2 baris saja, yaitu seperti ini. Beli Pak Pia di toko Cita Rasa. Ya, Bapak Ibu semua memang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai saja diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang ke depan, ini perlu mengetahui juga apa itu pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah suatu lingkungan yang mendorong perkembangan nilai-nilai baik seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, kerjasama, dan disiplin di dalam sebuah komunitas. Jadi budaya positif itu bisa dilakukan dalam komunitas, contohnya saja kita di instansi sebagai sekolah. Budaya positif ini tercipta melalui interaksi yang saling mendukung antara anggota komunitas. Jadi ketika hanya melakukan sendiri, kira-kira bisa berjalan apa mboten Bapak Ibu? Tidak bisa, karena yang namanya budaya positif itu harus saling mendukung antar warga komunitas itu. Sehingga setiap individu merasa dihargai dan terdorong untuk berkembang secara optimal. Lalu suasana apa yang akan tercipta ketika budaya positif itu diciptakan atau dijalankan dalam sebuah komunitas? Maka akan merasa aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar dapat terwujud, memungkinkan semua pihak untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jadi kalau kita di lingkungan sekolah bukan hanya siswa saja yang bisa mencapai
potensi terbaik mereka, tapi juga diri kita sebagai seorang pendidik bisa mencapai apa yang tujuan kita sebagai pendidik itu apa, itu bisa tercapai secara maksimal. Nah, lalu kaitannya dengan sekolah, di sini ada budaya positif di sekolah, yaitu apa? Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, motivasi tersendiri. Dan menurut teori ini ada tiga teori-teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi ekstrinsik, jadi dari luar. Kadang-kadang kita tidak dipungkiri ya Bapak Ibu. Kadang kita juga melakukan sesuatu hal tapi motivasinya ben ora dihukum atau biar tidak merasa nyaman. Kadang-kadang ya kayak gitulah, ada teman yang usil dan lain sebagainya, ben ora domong wong kae, misalnya kayak gitu kan ya. Jadi kita melakukan sesuatu karena ya itu untuk menghindari ketidaknyamanan ya. Jadi bukan karena kesadaran diri. Lalu yang kedua, ini ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini saya sendiri ya, sebagai bendahara juga tidak sadar karena apa? Tidak karena kesadaran sendiri, karena memang ditunjuk dan ada motivasinya. Motivasinya apa? Mendapatkan imbalan, kan seperti itu. Ada honornya sih kan ya itu. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu juga ada motivasi itu, imbalan atau penghargaan. Pastilah kita sebagai manusia juga membutuhkan penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau motivasi intrinsik. Ini yang sebenarnya harus kita tanamkan ya Bapak Ibu, bahwa kita melakukan sesuatu ya untuk apa? Menghargai diri sendiri. Saya ini juga sedang mulai belajar melakukan sesuatu bukan karena motivasi nomor 1 atau nomor 2, tapi kepengen menghargai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri. Terus saya pengen melakukan apa? Itu karena ingin mencapai nilai-nilai kebajikan yang ingin saya raih, seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa bareng-bareng ya, ini memotivasi diri bahwa nomor 1, nomor 2 itu kalau bisa kita mulai singkirkan, lalu kita mencoba untuk menerapkan yang nomor 3, seperti itu. Ini ada tadi ya penjelasan tadi sedikit motivasi perilaku manusia. Ini yang ekstrinsik. Kalau yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, itu merupakan tingkat motivasi yang terendah. Jadi kalau bisa kita hindarilah untuk tidak melakukan sesuatu dengan motivasi nomor 1. Lalu yang nomor 2, untuk mendapatkan penghargaan, ini lebih tinggi tingkatannya dari motivasi yang pertama, 1 tingkat di atas motivasi yang pertama ya. Melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian. Kadang-kadang jika kita butuh pujian, walaupun tidak haus pujian, tapi sesekali kita butuh pujian dari orang lain, karena kita juga butuh penghargaan, dihargai gitu nggih. Lalu yang ketiga, ini yang tingkatannya paling tinggi, karena memang benar-benar motivasi yang ketiga itu dari kesadaran kita sendiri, bukan karena lain-lain, tapi memang ya saya akan melakukan itu karena ya saya tahu tanggung jawab dan kewajiban saya sendiri, seperti itu. Lalu ini yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Kadang begini Bapak Ibu, saya juga sering melakukan gitu. Untuk memotivasi anak, kadang kita lebih sering ke mengiming-iming. Ya, misalnya, ayo siapa yang mau maju? Nanti kalau bisa berhasil nilainya tinggi kayak gitu kan. Ulangan walaupun nilainya di bawah KKM, nanti karena bisa maju aktif dan lain sebagainya jadi tinggi lah. Kadang-kadang kayak gitu. Siapa yang bisa rapi, berdiskusi dengan baik akan mendapatkan bintang nih. Saya buatkan bintang, mendapatkan coklat dan lain sebagainya ya. Ternyata itu setelah saya mempelajari modul 1.4, penghargaan seperti itu ternyata kurang pas. Karena apa? Anak-anak akhirnya melakukan itu hanya karena membidik di pengharganya itu. Jadi karena motivasinya ya karena ingin mendapatkan hadiah. Lah suatu saat ketika dia tidak mendapatkan hadiah itu, nah bisa jadi apa yang mereka lakukan lalu ditinggalkan. Kan seperti itu. Contohnya ini nggih. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Nggih, ini sudah di riset. Saya sudah membaca beberapa penelitian. Nggih, ini berdasarkan modul di 1.4 juga itu ada yang menurunkan kualitas. Misalnya ada anak yang menciptakan puisi, nah membuat sebuah puisi, tapi diiming-imingi dengan
suatu hadiah dari bapak ibu gurunya. Lah suatu saat ada juga anak yang penting membuat, karena saya suka membuat puisi. Nah, ternyata tingkat kualitasnya itu lebih tinggi anak-anak yang tidak motivasinya kepada penghargaan. Tapi yang ketika tidak ada penghargaan, dia akhirnya jadi malas. Ya itu udah ada beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa ahli dan hasilnya ternyata seperti itu. Lalu yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Sama tadi, kalau acuannya kita hanya kepada hadiah, maka motivasinya ya hanya terfokus kepada hadiah itu. Lalu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang berbahaya juga, karena apa? Akhirnya kesadaran untuk melakukan itu tidak ada. Kesadaran dalam diri kita untuk melakukan bahwa ini penting loh untuk saya, bahwa ini baik, ada manfaatnya untuk kita, itu tidak ada. Karena apa? Ya. Terus di samping itu penghargaan itu juga menimbulkan kecemburuan antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya kadang akhirnya jadi iri. Misalnya kok dipuji-puji terus, giliran saya tidak dipuji. Akhirnya terus kadang ada anak yang tidak suka jika melihat orang lain, tawat temannya itu dipuji berkali-kali atau diberi penghargaan berkali-kali, itu terus akhirnya kan menimbulkan kecemburuan sosial. Ya kita sebagai manusia, orang-orang dewasa juga kadang seperti itu, ada rasa-rasa yang ada akhirnya terus menimbulkan nyinyiran, ya julid dan lain sebagainya itu. Jadi itu faktor tidak baiknya penghargaan itu bisa mengurangi kesadaran dalam diri. Lalu yang terakhir, yang berikutnya itu apa itu hukuman? Tadi sudah mempelajari tentang teori motivasi, ada 3 teori motivasi, lalu kita beralih ke apa itu hukuman, tentang hukuman. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi kadang kita memberikan hukuman secara spontanitas ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Ketika di kelas atau ketika melanggar tata tertib, kita melihat anak itu sudah hawa nih, bocah kok ya, langsung akhirnya terus ya kamu harus begini dan lain sebagainya. Akhirnya langsung diberikanlah hukuman, gitu. Nah, anak itu tidak dilibatkan. Karena tidak dilibatkan, kadang-kadang ketika hukuman itu diciptakan karena tidak hukuman itu ada, tapi anak tidak dilibatkan dalam membuat sebuah hukuman. Jadi kadang-kadang anak ya akan begitu-begitu terus ya dalam melakukan, karena motivasinya juga sudah berbeda. Akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, hukumnya seperti itu. Suatu saat nanti akan melakukan lagi seperti itu. Lalu yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, ini yang biasa kita buat di kelas-kelas, kayaknya mulai sekarang juga Bapak Ibu guru sudah banyak yang membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu salah satunya juga termasuk di dalamnya konsekuensi. Kita kadang membuat aturan-aturan dalam kelas berdasarkan bersama-sama, lalu konsekuensinya apa juga ditentukan oleh kita bersama. Jadi anak-anak biasanya misalnya tidak mainkan HP di kelas. Nanti konsekuensinya apa ketika memainkan HP? Itu anak akhirnya menyadari. Ini sudah agak lumayan daripada hukuman, ya. Hukuman dan konsekuensi itu lebih baik ke konsekuensi. Karena konsekuensi kita buat bersama-sama dengan anak. Jadi anak itu menyadari jika saya melakukan A, maka konsekuensinya adalah B. Akhirnya anak pun jadi berusaha untuk tidak melakukan A. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman ya seketika itu anak melakukan kesalahan apa langsung das. Jadi kadang anak-anak juga merasa wah dihukum maning kayak gitu, tapi tidak pernah menyadari kesalahannya karena langsung dihukum. Lalu yang ketiga, ini ada restitusi. Nah, restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini untuk membuat anak itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Jadi bagaimana caranya agar memperbaiki kesalahan, itu juga anak sendiri yang menentukan. Jadi sebelum restitusi kan ada konsekuensi, ada keyakinan kelas itu yang kita buat bersama-sama lah. Ini nanti kita biar anak juga memahami apa itu kesalahannya dan apa konsekuensinya ketika melakukan kesalahan itu restitusi.
Nah, di sini ada perbedaan nggih antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Itu dilihat dari uraian katanya pun kayaknya lebih menarik yang restitusi. Lalu yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, itu hukuman. Jadi anak merasa tidak nyaman, merasa tertekan. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Karena apa? Konsekuensi itu dibuat bersama-sama. Jadi anak merasa nyaman ketika tidak nyaman ketika ya melakukan konsekuensi itu, tapi setelah itu ya sudah. Itu kan jadi ke depan mungkin ada perbaikan untuk tidak melakukan pelanggaran itu yang ada konsekuensinya. Lalu kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, karena restitusi itu menggali kesadaran anak. Jadi efeknya juga ke jangka panjang. Lalu yang ketiga, kalau hukuman itu murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau restitusi kan nanti saya jabarkan di akhir nggih. Ketika kita melakukan restitusi itu ada penguatan-penguatan walaupun anak melakukan kesalahan, tapi kita juga ada penguatan agar anak tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi membuat kesadaran mereka. Lalu yang keempat ada perilaku pasif agresif meningkat yang hukuman. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Jadi karena di dalam restitusi nanti ada dialog antara pembuat masalah dengan guru. Jadi mereka dibuat sadar kesalahannya apa, lalu memecahkan masalahnya pun mereka. Terus yang berikutnya ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini Bapak Ibu, hukuman ini nggih, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kita sering banget kalau terlambat kita marah-marah, diberi hukuman apa, tapi jika anak tidak mempunyai rasa takut, hal itu akan terulang lagi atau tidak? Ya, pasti akan terulang lagi ke depannya. Lah orang popo terlambat paling hukumannya melayu-melayu dok. Nah, ke depan kayak gitu lagi. Jadi tidak ada muncul kesadaran. Tapi jika konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, ini kita juga agak kalau konsekuensi itu kita harus konsisten gitu. Kita membuat kesepakatan kelas, konsekuensinya apa, juga menjalankannya harus konsisten. Tidak bisa menjalankannya demenyar. Demenyar itu artinya di depan semangat, tapi setelah berikutnya terus malas. Lah itu akhirnya lupa ya, kadang-kadang kita lupa karena kesibukan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak pun jadi meremehkan. Lalu yang ketiga, kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kalau di sini anak-anak itu digali, menyadari kesalahannya, lalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, seperti itu. Contohnya ini nggih, di bawah ada kalimat-kalimat hukuman. Nah, ini ada apa kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukan, terima kasih. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Ya, jadi dari kalimat pertanyaan saja sudah berbeda. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Lalu berikutnya, materi yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, tadi dilihat dari 3 perbedaan saja kita sudah kayaknya lebih cenderung ke restitusi ya, daripada hukuman seperti itu. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, kalau keyakinan kelas itu orang akan lebih termotivasi dan lebih semangat dalam menjalankan karena tahu apa konsekuensinya. Tapi kalau hukuman, nah murid perlu mendengarkan mengerti sesungguhnya peraturan, lalu nilai-nilai kebajikannya dibuat peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut ya. Kadang-kadang anak kalau membuat peraturannya hukumannya kok yang ngono tok ya kayak gitu, akhirnya terus tidak menjalankan, tidak ada ketaatan, tidak ada kesadaran untuk menaati apa yang sudah dibuat. Nah itu mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau peraturan kelas hanya dibuat peraturan-peraturan secara baku seperti itu, tapi tanpa diikuti oleh keyakinan atau nilai-nilai yang ingin digali dari siswa.
Pengertian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi mencakup semuanya, apapun bahasanya, apapun manusianya, ya, apapun suku bangsanya, itu bersama-sama bersatu untuk meyakini nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama di kelas. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas dengan keyakinan-keyakinan bersama dengan siswa, nggih, Bapak Ibu, mulai dari permapelah ketika pelajaran masing-masing. Nah, itu bisa kita mulai dengan siswa untuk membuat kesepakatan dengan anak, ya, kesepakatannya mempunyai nilai-nilai keyakinan. Lalu ini ada contohnya keyakinan kelas. Nah, sikap anggota, setiap anggota perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Itu ada keyakinan kelas 1. Lalu ada yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh kelas 1, nggih. Satu kelas maksudnya. Ini ada keyakinan-keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Nah, jadi kita bisa menciptakan suasana kelas yang aman. Jadi anak-anak juga merasa nyaman dalam belajar, ya, tidak takut berpendapat, dan kalaupun melakukan kesalahan atau apa, anak-anak kan sudah bisa saling menyadari, oh ya, ini kesalahanku, berarti tidak membuat merasa aman. Lalu ini ada keyakinan kelas yang berikutnya, ada selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Mungkin ini sering kita terapkan di kelas juga, nggih, Bapak Ibu, bahwa menghargai orang lain ketika menyampaikan sesuatu, kita mendengarkan, terus tidak mendebat begitu saja, tapi kita mendengarkan baik. Kalaupun misalnya ada gagasan lain juga, alasannya apa sih, seperti itu. Jadi keyakinan-keyakinan kelas itu bisa kita gali kepada anak-anak. Lalu berikutnya, nah, keyakinan kelas tadi itu juga didasarkan kepada apa sih? Kadang-kadang mereka melakukan sesuatu pun berdasarkan kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini ada kebutuhan dasar, ini ada kaitan eratnya, nggih. Jadi keyakinan kelas kita buat itu biasanya, nggih, berdasarkan dengan kebutuhan dasar manusia itu. Ya, jadi kebutuhan dasar itu apa pengertiannya? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Dan saya yakin 32 siswa di dalam kelas itu mempunyai tujuan masing-masing. Ya, antara siswa yang satu dengan yang lain, ada yang lah sementing mangkat. Nah, oleh sangu, ya, tujuannya mereka. Tapi ada juga yang benar-benar saya pengen belajar, pengen pintar, nilainya harus baik dan lain sebagainya. Maka apa yang membuat apa yang mereka lakukan di dalam kelas pun, ya, itu cerminan dari mereka berdasarkan kebutuhannya mereka masing-masing, kan, seperti itu. Ya, betul. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5, nih, Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini contohnya. Apa itu kebutuhan dasar manusia bertahan hidup? Bertahan hidup itu seperti kebutuhan yang bersifat fisiologis, ya, misalnya kesehatan, ya, terus ada tempat tinggal, pakaian, makanan, yang kita ya, kebutuhan inti lah, ya, bertahan hidup itu kebutuhan inti. Lalu yang kedua, ada kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan terima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Rasa diterima, diberikan, ini yang kadang-kadang di kelas juga anak-anak ada yang merasa dikucilkan, ada yang anak juga melakukan sesuatu, keyakinan kelas. Kadang kita bisa membuat rasa aman, rasa menghargai, rasa menghormati, ya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang seperti ini. Jadi kadang ada anak yang tidak bisa menyampaikan pendapatnya, tidak ada anak yang tidak bisa bergaul dengan mudah dengan temannya, kadang ada yang introvert, ya, istilahnya kayak gitu. Jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima ini, maka kita akan membuat keyakinan kelas yang bisa
anak itu mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan merasa memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Ini juga kadang kita melihat anak-anak ya, ini sudah menunjukkan bahwa kebutuhan dasarnya ingin apa sih. Nah, kadang kalau ada lomba saja, anak yang memang mempunyai kebutuhan untuk penguasaan, mereka berlomba-lomba untuk ingin mengikuti suatu perlombaan itu. Oke. Jadi membuat pencapaian untuk menunjukkan bahwa aku bisa loh, kompetensi ya. Jadi mereka kebutuhannya memang untuk mengetahui penguasaan, kompetensinya itu apa, lalu mereka menunjukkan itu kebutuhannya. Lalu kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang-kadang ya ini juga terjadi di kelas-kelas juga, nggih. Kadang mereka pengen bebas, tapi kita sebagai guru kan juga harus bisa membuat keyakinan yang membatasi kebebasan mereka agar tidak terlalu kebebasan kayak gitu. Kalau memang waktunya belajar ya untuk belajar, bukan menuruti kebutuhan mereka. Tapi kita misalnya kita bisa mengakomodir kebutuhan anak itu melalui dengan pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi kebutuhan anak itu beda-beda, penguasaan mereka juga beda-beda, kompetensi mereka juga berinovasi, berkreativitas untuk menciptakan membuat model-model pembelajaran atau tugas-tugas yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Ini yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ya, kadang kita juga tidak membatasi anak-anak untuk bercanda juga, ya. Kadang kita juga melontarkan suatu candaan kepada anak-anak agar suasana lebih hidup. Dan kadang-kadang mereka juga kalau pelajaran terus paneng, ya itu kita bisa membuat dengan tertawa, bercanda seperti itu. Nah, kaitannya dengan kebutuhan dasar itu, nah agar kebutuhan itu bisa terpenuhi dan bisa dilaksanakan sesuai dengan apa ya, tetap menggunakan aturan-aturan ya, tidak terlalu bebas, maka kita mempunyai 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Posisi kontrol penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Yaitu apa? Ya dengan cara menghukum. Kalau anak melanggar diberi hukuman. Nah, itu biasanya ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Wah, itu biasanya yang sering muncul ya, karena menghukum akhirnya terus diberi hukuman apa kayak gitu. Ini bisa disimak nih Bapak Ibu, ada video mengenai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Naren. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Nah, itu tadi posisi kita sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu pernah tidak melakukan di posisi penghukum? Pernah ya, kayaknya kita semua juga pernah nggih. Kalau anak melakukan kesalahan apa terus langsung dihukum apa seperti itu. Nggih, kira-kira melihat dari ekspresi anaknya bagaimana Bapak Ibu? Takut. Anak-anak tertakut, tertekan, terus apa lagi? Malu, ya, merasa rendah diri. Terus kadang bisa apa lagi? Merasa diri buruk, ya, karena merasa apalagi tadi dari kata-kata gurunya, bagaimana, nggih? Tadi ibunya menyampaikan terlambat lagi, ya. Jadi kayak ngejas kepada anaknya bahwa kamu terlambat terus ya, seperti itu. Ya, nggak ada kapok-kapoknya dan lain sebagainya. Itu akhirnya membuat anak menjadi kadang-kadang merasa kok aku seperti ini. Ya, jadi merasa direndahkan, merasa buruk, akhirnya seperti itu. Itu kalau kontrol di posisi kontrol membuat penghukum. Lalu berikutnya ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini contoh kata-kata membuat anak menjadi merasa bersalah, seperti itu. Lalu berikutnya ini ada video tayangannya Bapak Ibu. Mari kita simak bersama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, untuk posisi kontrol yang kedua, apakah Bapak Ibu juga pernah melakukannya? Pernah. Ya, kita kadang membuat anak merasa bersalah. Nah, padahal kalau membuat anak merasa bersalah tadi dari ekspresi anaknya seperti apa? Kalau melihat dari anak ketika guru menyampaikan apa tadi ya, menyampaikan bahwa kamu bersalah karena begini, terus begini, dari ekspresinya anak seperti apa Bapak Ibu? Dia merasa ya rendah diri juga, Iya. malu, terus mungkin dia merasa nggak enak gitu, Iya. merasa nggak enak sama diri. Ya, betul, nggih. Jadi kalau melihat dari ekspresinya anak aja sudah nunduk-nunduk terus kayak gitu ya, kayak merasa berdosa banget lah, sudah membuat gurunya nanti jantungan, gurunya nanti dimarahi oleh kepala sekolah dan lain sebagainya, nggih, dari kata-katanya seperti itu. Lalu yang ketiga ada sebagai teman. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Biasanya kalimat yang akan keluar, Ani, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya biasanya kalau sebagai teman ya kita memposisikan kita sebagai teman si anak. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini lah itu. Nah, kalau teman sesama teman kan biasanya saling membantu ya. Kalau ada kekurangan dan lain sebagainya kita saling mengisi. Ini ada videonya mengenai posisi sebagai teman. Kita simak.
bersama-sama Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, ini sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya ngomongkan saya Bu. Sampai jam berapa sih, Bu? Sampai jam Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Berarti yang galak. Lambat sih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, baik Ibu, Bapak Ibu. Tadi posisi teman. Di posisi teman seperti apa ekspresi anaknya? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kalau melihat dari ekspresi anak ketika kita memposisikan sebagai teman, Enggak seperti yang dua posisi sebelumnya. Iya. Dia mungkin lebih apa ya? Enjoy atau wajahnya ya lebih ceria ya, terus nggak ada rasa takut, tidak tertekan seperti itu ya. Oke, jadi memposisikan diri sebagai teman, sebenarnya kita juga sangat sudah pernah dilakukan Bapak Ibu posisi teman sudah ya. Bagaimana hasilnya? Ya. Saya pernah memposisikan diri saya sebagai teman anak-anak, tapi kayaknya kurang efektif. Akhirnya anak-anak kayak nggak menghormati saya seperti itu. Oke. Ini terima kasih Bu Ana jawabannya. Tadi sama dengan yang diutarakan ketika saya lokakarya kedua kemarin di Pemkot itu dengan teman-teman anak SMK itu juga menyampaikan seperti itu. Jadi kalau anak SMK terus posisi kontrolnya itu sebagai teman, mereka akan menyepelekan gurunya. Kadang-kadang mereka akan tidak ada rasa hormat kepada gurunya. Mungkin kalau kita sebagai siswa SMP masih mending ya, kita memposisikan sebagai teman, tapi kita juga harus bisa memposisikan diri bahwa aku guru, kamu murid. Jadi jangan sampai kebablasan sampai berani gandeng tangan lah, atau kadang-kadang ada anak yang karena gurunya terlalu welcome, akhirnya terus malah melunjak kayak gitulah. Itu kita juga harus bisa menjaga itu ya. Lalu untuk posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ini biasa ada dialog nggih Bapak Ibu. Bisa? Oh iya, mati. Nah, ini ada dialog contohnya. Ini ada tokohnya Guru dan Ani. Nah, Guru bertanya kepada Ani. Ani, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Lalu Ani, tahu Pak. Nah, Guru menjawab, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, Ani nanti akan menjawab konsekuensi yang sudah dibuat. Jadi kalau pemantau itu kita fungsinya mengetahui peraturan dan konsekuensinya ketika anak-anak melanggar peraturan itu. Ya, ini ada contohnya juga dari video. Nah, Bapak Ibu bisa menyimak agar lebih memahami dari posisi pemantau atau monitor itu seperti apa. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, itu posisi kontrol yang keempat tadi sebagai pemantau. Jadi ketika pemantau kita harus mengetahui konsekuensinya juga nggih Bapak Ibu. Kita kan membuat keyakinan kelas nih, peraturan apa dan ketika anak melanggar itu konsekuensinya apa. Ya, jadi kita hanya memantau anak bisa nggak konsekuen nggak dengan apa yang mereka buat yang disepakati antara guru dengan siswa. Misalnya seperti tadi nggih, itu bisa terlihat jelas. Bapak Ibu pernah mempraktekkan posisi sebagai pemantau di kelas? Pernah, gitu. Dan kalau membuat kesepakatan kelas ya kita biasanya posisinya sebagai di pemantau itu. Lalu yang terakhir ini ada posisi manajer. Di manajer penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini, Bapak Ibu, ini ada tanya jawab, ada diskusi antara guru dan Ani. Guru, Ani, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Maka Ani menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru bertanya lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ya, jadi dari kata-katanya Pak Guru saja ini sudah membuat anak untuk mencari solusi dari apa yang sudah dilakukan. Lalu Ani, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, jawaban Ani, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di posisi kelima, manajer, itu ada kolaborasi antara siswa dengan guru untuk mencari solusi dari perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ini ada videonya nggih Bapak Ibu, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu posisi kontrol sebagai, ya, bagaimana Bapak Ibu dengan posisi kontrol yang kelima? Lebih menenangkan. Ada interaksi antara guru dengan siswa. Di situ ada tanya jawab bagaimana masalahnya seperti apa, lalu siswa diminta untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu nggih. Dari kelima posisi kontrol itu, tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru nih, posisi mana yang paling mengena untuk anak didik kita?
posisi yang kelima. Kenapa Bu Dewi? Menurut Bu Dewi? Ya. Terima kasih. Oke. Ingin saya sampaikan tadi dari beberapa kontrol Ya. yang paling mengenal bagi siswa itu yang kelima, yaitu kita sebagai manajer. Guru di sini bisa memberikan satu rasa tanggung jawab kepada siswa, bagaimana caranya untuk mengatasi ya tentang kesalahan, tentang apa yang diperbuat itu. Di sini guru memberikan sama-sama memberikan solusinya gitu. Jadi mereka itu kedua-duanya saling memberikan solusi. Mereka anak pun merasa nyaman, Dihargai. dihargai juga, di situ ada penghargaan. Terus guru juga memberikan kontrol. Jadi padahal keduanya antara yang kontrol dengan yang manajer itu juga sama-sama ada bagusnya. Tapi yang paling bagus ya dalam hal ini dari kelimanya itu yang manajer. Gitu. Nah, kita di sini alangkah baiknya ya dulu bareng-bareng. Iya, itu, betul. gitu. Iya, siap. Jadi teman-teman karena di sini juga banyak yang tahu, iya. Lebih bagus ya cara pengajarannya pada mereka. Siswa-siswanya. Bisa aja begitu. Terima kasih Bu Dewi untuk tanggapannya mengenai posisi manajer. Kira-kira kita semua bisa Bapak Ibu untuk mempraktekkan posisi manajer kepada anak-anak? Insya Allah bisa. Insya Allah sanggup, kita bareng-bareng ya. Pendidikan zaman VOC-nya kita mulai kurangi, kita coba merubah menjadi seperti ini, menjadi posisi manajer. Dan kita, saya rasa nyaman semua kalau kitanya juga nggak marah-marah ya, tidak, energinya tidak terbuang banyak, dan anak-anak mungkin akan lebih bisa menyadari kesalahannya. Lalu materi yang terakhir ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi adalah apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada tiga, ini gambar dari segitiga restitusi Lalu ada 3 langkah. Nah, kenapa dikatakan segitiga? Ya karena memang ada 3 langkah yang dilakukan ketika melakukan restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Jadi itu ada hubungannya dengan teori kontrol. Ketika kita melakukan restitusi, teori kontrolnya apa nih? Seperti itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya apa? Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setiap tadi yang seperti saya katakan, bahwa setiap individu melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Karena itu kita gali motivasinya apa sih melakukan itu. Kita ketika melanggar sebuah aturan, maka kita kembalikan lagi konsekuensinya apa ketika melanggar peraturan itu. Lalu ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika di tahapan yang pertama yaitu apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu biasanya kayak gitu muncul. Jadi kita untuk menguatkan anak juga bahwa kamu melakukan suatu kesalahan adalah suatu hal yang wajar, karena manusia suatu saat pasti akan melakukan kesalahan ya. Tidak ada manusia yang sempurna, jelas ini berhubungan dengan yang pertama. Lalu yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga introspeksi dirilah waktu kita sekolah ya, misalnya pernah nggak berbuat seperti yang anak-anak didik kita lakukan, kan seperti itu. Lalu yang keempat, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, dengan kesalahan itu kita bisa mencari solusi. Lalu yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah ciri khasnya dari restitusi. Jadi kita tidak, kamu salah ya, tidak langsung mengecas membuat orang merasa bersalah, tapi kita mencari solusi bersama. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu pertanyaan yang muncul biasanya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan ya. Itu untuk memvalidasi. Apa sih kamu kok melakukan ini? Alasannya apa? Dasarnya apa melakukan itu? Lalu yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Lalu yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang
baru. Ini sebagai bentuk validasi dan penguatan kepada anak. Jadi anak tidak merasa disalahkan, anak tidak merasa rendah diri kayak gitu. Lalu berikutnya adalah langkah yang ketiga, menayakan keyakinan kelas ya. Kita membuat restitusi itu juga sebelumnya kita ada keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu. Kita melakukan restitusi tapi tidak ada keyakinan yang akan kita capai, disepakati tujuannya apa ya, agak sulit juga lah kan. Anak kan tidak akan tahu seperti. Jadi sebelum kita melakukan tindakan ini ya sebaiknya ada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan siswa seperti itu. Yang pertama pertanyaannya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai kelas atau keluarga. Lalu yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, macam-macam murid kan pasti mempunyai alasan-alasan atau keinginan di dalam pembelajaran di kelas itu pengennya seperti apa. Itu kita gali saja dari siswa sebelum kita melakukan pembelajaran. Itu sebagai keyakinan kelas yang kita buat dengan siswa, nanti konsekuensinya apa, kan seperti itu. Lalu yang terakhir ada kamu mau jadi orang yang seperti apa, itu bisa kita buat bersama sebelum kita melakukan atau melanjutkan ke yang lebih lanjut ya. Ini ada contoh dari restitusi yang saya lakukan dengan siswa. Kita next saja ya. Apa kita lihat dulu ya sebentar. Masih oh ya. Ya. Memang manusiawi. Kamu Oke, Bapak Ibu, itu salah satu tugas juga demonstrasi konseptual untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Ya, saya mencoba mempraktikkan dengan Mbak Atira tentang restitusi. Di situ bisa terlihat Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan dari yang saya lontarkan kepada Mbak Atira. Tadi ada yang menanyakan alasannya, ya. Terus ada apa lagi Bapak Ibu bisa melihat dari langkah-langkah segitiga yang sudah saya lakukan. Ya, menstabilkan identitas ya. Tidak apa-apa kamu melakukan itu, tidak apa-apa mengantuk, itu adalah hal yang wajar seperti itu muncul ya. Lalu ada apalagi alasan Valita disediakan menanyakan alasannya kenapa kamu melakukan seperti itu kan, itu juga sempat muncul di video, itu validasi tindakan. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara saya dengan anak-anak di kelas seperti itu. Keyakinannya seperti apa, terus tindakannya dari Mbak Atira sendiri mau seperti apa. Nah itu digali dalam sebuah segitiga restitusi. Demikian yang terakhir ini ada miskonsepsi Bapak Ibu, ada 3 miskonsepsi.
yang setelah kita mempelajari restitusi budaya positif, tadi ada 6 konsep dari budaya positif, lalu biasanya muncul miskonsepsi. Ya, miskonsepsinya apa yang muncul? Ini yang saya dapat ketika dengan Bapak instruktur. Nah, itu ketika ruang elaborasi pemahaman, ada 3 miskonsepsi. Yang pertama, satu, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju tidak dengan pernyataan ini? Tidak. Alasannya? Ya, contoh misalkan keyakinan kelas kalau tidak lanjuti, tidak ada konsekuensi, nanti malah tentunya Bujar, seperti peraturan ya. Bu. Dan keyakinan kelas juga kan bisa fleksibel Bu. Betul. Kapan waktunya kita bisa mengurangi atau menambah. Oke. Jadi yang nomor 1 itu kalau sudah membuat keyakinan kelas, maka ya tetap harus ada tindak lanjutnya, ya. Terus tidak harus ada konsekuensinya. Kalau tidak ada hal-hal kayak gitu, maka ya percuma saja kayaknya kita membuat keyakinan kelas dan akan ya udah berlalu begitu saja. Lalu yang kedua, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu gimana? Betul atau tidak pernyataan ini? Tidak, ya. Bagaimana Bapak Ibu pendapatnya? Ada yang mau memberikan pendapat? Bu Ayu? Beriringan, jadi penerapan budaya positif itu juga harus beriringan dengan konsekuensinya. Kan kalau budaya positif itu tetap ada kesepakatannya, tetap ada konsekuensi apa yang harus diterima gitu. Jadi penerapan budaya positif tetap harus ada pembahasan tentang konsekuensinya. Oke, betul Bu Ayu. Oke. Siap ya, kita sepakat ya yang nomor 2 bahwa penerapan budaya positif ya tetap ada aturan dan ada konsekuensi. Lalu yang ketiga, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Begini Bapak Ibu, kalau kemarin tentang elaborasi itu ya bahwa semua masalah budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Tapi memang iya, tapi ada juga kadang anak yang melanggar aturan dan itu sudah melanggar benar-benar aturan, melanggar hukum, maka itu tidak bisa diselesaikan dengan restitusi. Karena restitusi itu biasanya ya masalah-masalah kecil yang terjadi di lingkungan sekolah atau di dalam kelas yang ibaratnya kalau kita iya, masih wajar, tarafnya masih wajar. Tapi ketika sudah mencuri, melukai teman, nah kita tidak bisa melakukan restitusi. Karena apa? Ya benar-benar butuh penekanan agar anak bisa merubah apa yang mereka lakukan. Gitu nggih, Bapak Ibu. Ini mengenai miskonsepsi yang ada, yang muncul setelah kita mempelajari restitusi. Demikian, terima kasih. Lalu sebelum kita tutup acara ini, saya ingin meminta refleksi atau umpan balik dari Bapak Ibu. Boleh untuk menggunakan ini bisa ditulis, lalu bisa ditempel di papan plano yang ada di depan. PowerPoint ya. Atau barangkali ada yang ingin menyampaikan secara langsung refleksi atau umpan balik yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Nah ya, bisa monggo kalau mau ditulis saja lalu ditempel di papan plano. Atau mau dibacakan Bu Ana? Bisa? Ye. Terima kasih Bu Titin. Tadi penjelasan dari Bu Titin tentang budaya disiplin positif sangat menginspirasi saya. Katanya juga sangat menarik.
detail dan lengkap. Terima kasih itu saja Bu Dede. Oke, terima kasih Bu Ana. Barangkali Bu DPL mau menyampaikan. Itu sudah saya berikan, tapi saya bacakan di sini. Oke, siap. Sangat bermanfaat Bu. Nah, semoga ini yang apa yang sudah didapat dari yang disampaikan oleh Bu Titin, semoga kita semua bisa mengimplementasikan di kelas maupun di sekolah. Siap. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke. Barangkali ada yang mau menyampaikan lagi, satu lagi, monggo. Oh ya, Bu Pak Farhan, silakan. Terima kasih Bu Mungkin. Oke. Untuk saya pribadi dalam penyelesaian materi tadi saya dengarkan kemudian saya itu bagus. Cuman ini mudah-mudahan dengan kata lain nanti perlu ada aksi tindakan. Ya, iya. Tindak lanjut nggih Pak. Ya, terkait tentang disiplin positif. Dan harapannya nanti di siswa itu tidak cuma di sekolah saja, tapi di masyarakat, Iya, terutama di siap. keluarga. Itu Oke. harapan kami. Jadi Heeh. biar tular menular. Betul, ya setuju. Nggih. Sampai-sampai matur nuwun Pak Farhan nggih. Terima kasih Bu Ana, Bu DPL dan Pak Farhan yang telah menyampaikan refleksinya. Nanti yang lain bisa ditempel nggih karena mengingat waktu juga sudah cukup siang. Betul Pak Farhan seperti yang disampaikan bahwa tujuan dari kita melakukan diseminasi ini ya untuk pengimbasan apa yang kami dapat saya dapat di pendidikan guru penggerak agar kita sama-sama juga menerapkan ilmu yang baik ini di dunia nyata, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu saja, setelah itu bubar begitu saja. Nggih, ya, terima kasih Bapak Ibu rawuhipun kesediaannya menunggu sampai 1 jam untuk menerima materi yang saya sampaikan. Monggo bisa ditempelkan refleksinya. Nggih, untuk yang terakhir pungkasan saya akan memberikan parikan. Parikan berarti pantun dalam bahasa Jawa. Nggih. Dahar kupat sayuripun santen, sedaya lepat nyuwun dipun apunten. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.